warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Aulia Mutawaljana dengan NIM H02236090 dari kelompok 5 Praktikum Sistem Informasi dan Geografis. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan georeferencing, digitasi, layouting, dan pembuatan SPL. Oke, untuk memulai proses dari georeferencing, yang pertama kita pasti butuh datanya ya teman-teman. Buat datanya kita bisa download di website tanaair.indonesia. Kita login dulu. Buat yang udah punya akun, kalau belum punya akun bisa bikin akun dulu di menu registrasi. Nah, buat datanya kita download di bagian data RPI cetak 25K di sini. Disesuaikan dengan kebutuhannya, datanya yang mana dan sesuai dengan pembagiannya. Oke, kalau datanya udah diunduh, jangan lupa buat diekstrak ya sebelum di-add ke aplikasi ArcGIS. Oke, kalau datanya udah diunduh, langsung saja kita lakukan proses georeferencing. Caranya kita klik layar, klik kanan, pilih properties. Lalu saja kita atur koordinat sistemnya menjadi WGS. Nah, klik layar lagi, add data dari yang kita unduh tadi. Nah, dari kedua data ini kita bisa lakukan georeferencing untuk salah satu layarnya terlebih dahulu, dilanjutkan ke layar salah satunya. Nah, di sini aku mau georeferencing di layar 344. Caranya kita checklist dulu layarnya, terus kita sesuaikan 344. Nah, langsung saja kita lakukan georeferencing. Klik bagian sini yang di pojok kiri, pojok kanan atas, pojok kanan bawah, dan berakhir di pojok kiri bawah. Seperti itu. Lalu kita klik kanan, input DMS. Di longitude kita masukkan yang koordinat tegak, buat latitude koordinat yang miring. Nah, jangan lupa ya teman-teman buat diatur menjadi seperti ini dan kita oke. Oke, kalau udah yang di sebelah situ, kita lakukan di pojok kanan atas ya. Nah, di sini. Caranya masih sama kayak tadi ya teman-teman. Kita akan coba dulu. Oke. Oke, kalau keempat titiknya udah selesai, kita berikan koordinatnya, kita klik georeferencing, kita update georeferencing. Nah, ini berarti di layar 344 udah bisa diketahui koordinatnya. Kita lanjutkan ke layar di 62, caranya masih sama kayak tadi ya teman-teman. Oke. Nah, hasil dari georeferencingnya seperti ini. Jadi nanti dua layar ini nanti bakal bergabung jadi satu, atau hasil dari overlay-nya, tumpang susunnya. Nah, buat hasil georeferencing ini udah siap kita lakukan digitasi. Hasil dari georeferencing tadi langsung kita lakukan digitasi saja. Yang pertama kita cari dulu desa mana yang mau kita digitasi. Kalau aku ke Desa Kragan, jadi di sebelah sini bakal aku lakuin digitasi ke menu katalog, pilih folder, klik new, terus save file. Aku di sini mau bikin polyline dulu buat polyline batas Desa Kragannya. Diatur dulu sistem koordinatnya ke WGS, terus di OK. Habis itu ke menu editor, pilih start edit. Ke sini kita pilih line. Nah,
buat batas desanya itu yang warnanya hitam-hitam ini ya teman-teman. Jadi kita lakuin digitasi, memutari, mengikuti garis-garis hitam ini agar membentuk sesuai dengan bentuk desanya. Kalau misalnya mau menghapus titik bisa di Ctrl+Z. Nah, kan kehapus nih. Layarnya kita aktifin lagi. Kalau udah kita klik 2 kali. Nah, ini buat batas desanya udah jadi ya teman-teman. Jadi yang warnanya biru-biru muda ini selanjutnya aku mau bikin polygon. Caranya kita save edit dulu batas desanya, stop edit. Nah, ke menu katalog lagi, pilih folder yang sama, klik new, save file. Pilih, aku mau bikin poligon pemukiman. Ini kita ubah ke jenis poligon. Kita atur koordinatnya menjadi WGS, lalu klik OK. Terus kita start edit lagi buat pemukimannya. Kita pilih poligon. Buat pemukimannya ini yang warnanya oranye-oranye. Kita bisa mulai dari sini. Diusahakan yang presisi ya teman-teman, jadi biar nanti hasilnya bisa akurat. Oke, terus kita save edit, stop edit. Nah, buat poligonnya ini berlaku buat yang berwarna hijau atau kebun atau perkebunan, dan yang berwarna kuning yaitu ladang. Selanjutnya buat sawah irigasinya itu juga termasuk poligon, tapi saran dari aku itu sebaiknya dilakuin kalau poligon dan polyline semuanya udah jadi nanti di step paling. Nah, ini tuh hasil dari poligon sama polyline yang udah aku buat, tapi ininya poligonnya udah akan checklist karena aku mau bikin poinnya dulu. Nah, tujuanku nggak checklist poligon sama polyline itu biar kelihatan jelas bagaimana aja yang harus kita beri poin. Nah, buat langkah-langkah pembuatan poinnya, kita ke menu katalog, klik folder, save file. Di sini aku mau buat poin masjid, terus atur ke WGS, klik OK. Kita pilih masjid, start edit. Terus kita tandain di sini, karena yang kayak gini tuh masjid ya teman-teman. Terus kita save edit, terus stop edit. Nah, buat ngatur simbol-nya kita klik ini. Kita pilih yang karakter marker simbol. Ini agak lemot, bentar. Terus kita pilih yang Esri Artsmap. Esri Artpage maksud saya. Terus kita pilih yang ini, kita OK. Terus klik OK. Nah, udah jadi kan ininya. Habis itu kita checklist lagi poligon-poligon yang udah selesai kita buat. Terus kita unchecklist layernya. Ya teman-teman, kalau udah jadi kita checklist semuanya dan kita unchecklist 2 layer yang kita pakai tadi. Sisanya kita checklist semuanya. Kalau udah jadi kayak gini langsung siap kita untuk lakukan layouting.
Oke, sekarang bisa kita lakukan layouting. Kita ke menu layout view, pilih file, terus take and print setup. Di sini kita bisa atur kertasnya mau pakai yang portrait apa yang landscape. Nah, aku mau pakai yang landscape. Klik OK. Nah, ini sesuaikan dulu ya teman-teman, mau seberapa dan di mana posisinya. Buat skala di peta jangan lupa kita pakai yang 1:25.000. Terus kita gunakan garis bantu buat mengatur kepresisian hasil dari layouting kita. Terus kita buat kita buat rectangle-nya dulu. Kita klik kanan, properties, fill color-nya kita pilih no color, outline color-nya kita pilih warna hitam. Kita oke. Nah, ini tinggal kita copy aja. Terus kita sesuaikan sama garis bantu yang udah kita buat. Terus buat bikin teksnya kita ke menu teks, kita taruh sini. Kita arahkan ke dulu, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kita bisa mulai langsung ngetik ya teman-teman. Nah, jangan lupa kita atur juga. Oke. Terus kita pilih teks lagi ke sini. Baikkan sini. Kita klik lagi yang ini. Habis bikin teks, terus kita lanjut bikin legenda teman-teman. Caranya kita klik peta yang udah kita buat, terus ke menu insert legenda, kita atur menjadi 2 kolom. Kita tuliskan legenda. Ini bisa kita pilih ini kita tengah, next, finish. Nah, biar kita atur mau taruh di posisi yang mana. Terus selanjutnya kita mau bikin scale bar. Scale bar-nya kita pilih yang scale bar 2. Kita pilih properties. Kita pilih yang kilometers. Klik OK. Oke. Sini kita mau kasih kompas. Kita pakai yang ini. Terus OK. Terus kita mau bikin yang skalanya terlebih dahulu. Kita harus atur ke 1:25.000 dulu ya teman-teman. Terus kita ke menu insert, ke scale text. Terus kita ke properties. Nah, buat bikin skalanya, kita atur petanya dulu ke skala 1:25.000. Terus kita ke menu insert, kita pilih scale text, klik 2 kali. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Ini bisa kita atur dulu fontnya mau pakai yang apa. Bisa kita atur mau ukurannya seberapa dan mau ditaruh di sebelah mana. Yang selanjutnya kita mau bikin data frame. Nah, ya ini buat scale bar, scale text sama kompasnya aku pindahin dulu ya teman-teman ke sebelah sini yang sekiranya bisa muat ke data frame, karena data frame butuh space yang lumayan besar. Ini bisa kita taruh ke dalam petanya. Caranya masih sama, kita ke menu rectangle, kita bikin kotakan baru, klik kanan, properties, fill color-nya kita pilih no color, outline color-nya kita pilih hitam. Terus buat data frame-nya ke insert data frame, lalu kita sesuaikan sama rectangle yang udah kita bikin. Nah,
di data frame ini kita butuh data apa aja sih? Di data frame ini ya kita butuh dua layer yang dari peta ABI sama batas desa yang kita buat di awal. Kita mulai add satu persatu aja. Nah, terus kita pilih yang pen, kita sesuaikan petanya, kita atur dulu buat data frame-nya ke skala 1:25.000. Nah, ini kita cari desa kita dan yang ada batas desanya. Ini buat batas desanya kita ubah dulu ke yang dashboard ini kita bikin tebal biar kelihatan. Aku pakai ukuran 5. Nah, di sini kan udah kelihatan ya teman-teman buat batas desanya. Ini kita atur aja posisinya biar kelihatan semuanya. Nah, ini udah jadi buat data frame-nya. Lalu kita tambahkan logo UNS. Caranya ke menu insert, terus pilih picture, pilih logo UNS yang udah kalian download sebelumnya. Terus kalian atur ukurannya masih berapa dan kalian taruh di sebelah kiri judul peta kalian. Lalu kita bikin grid. Caranya klik kanan, properties, pilih grids, new grids, kita next, finish, kita oke. Nah, buat ngatur biar TNR sama kayak tadi, buat di data frame juga kita kasih grid ya teman-teman. Nah, buat hasil dari layoutingnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau dirasa yang tadi kurang pas atau gimana, bisa diatur ulang buat susunannya gimana. Yang penting harus muat judulnya, logo UNS, grids, legenda, sistem koordinat, sumber datanya dari mana, scale bar, scale text, kompas, data frame, dan yang paling penting yaitu identitas si penyusun petanya. Oke, selanjutnya buat SPL, kita klik layers, kita atur ke CS, klik OK, kita add data, kita pilih ke 5 data ini ada administrasi desa, agri kebun, agri ladang, agri sawah, dan agri tanaman campur. Oke, di layar administrasi desa kita klik kanan, pilih open attribute table, lalu pilih table option, pilih select attribute, kita klik 2 kali pada nama BJ, klik sama dengan, pilih get unique values, dan cari nama desa. Lalu kita apply, kita close dulu, kita klik kanan, kita pilih data, export data, lalu kita klik OK. Lalu kita rename menjadi nama desanya. Kita uncheck list layar-layarnya kecuali yang layar desa Kraken. Lalu kita klik layarnya satu per satu di geoprocessing, pilih clip, masukkan administrasi desa, lalu kita pilih yang hasilnya tadi, lalu kita OK. Bentar, kita tunggu dulu sampai hasil klipnya keluar. Nah, terus kita klik lagi buat data-data yang lainnya.
Oke, kalau udah diklik semuanya, kita langsung klik geoprocessing, kita pilih match. Nah, di sini kita masukkan hasil dari klip semuanya tadi. Kita oke. Terus kita dissolve. Kita pilih yang 6 bj, lalu kita oke. Nah, ini tinggal kita rename jadi peta penggunaan lahan. Lalu buat peta pengiraan lereng kita add data Gemmas yang sudah kita download. Lalu kita search Mosaic to new raster. Pilih yang data manager. Kita pilih data DNS yang udah kita add. Kita pilih outputnya di kita ketikkan lalu kita pilih yang 32 bit signal. Nomornya kita 1, terus kita oke. Kita tunggu hasilnya. Oke, habis itu kita search track by months. Kita pilih yang spatial analysis. Kita input hasil dari gerakannya tadi, lalu peta penggunaan lahan, lalu kita oke. Kita tunggu dulu, lalu kita unchecklist yang Kragantiv. Kita cari slope. Kita pilih yang loop spatial analysis. Kita inputkan ekstraktifnya. Kita pilih yang degree, lalu oke. Oke, kita cari reclassify. Kita pilih yang spatial analysis. Kita input hasil slope. Kita pilih classify. Kelasnya kita ganti 5. Kita ke break values, kita ganti 8, 15, 25 dan 45 dan 100. Lalu kita oke. Lalu klik oke. Kita tunggu hasilnya dulu. Kita search raster to polygon. Kita pilih yang conversion. Kita masukkan request-nya. Kita oke. Kita tunggu dulu sampai hasilnya keluar. Lalu kita ke geoprocessing, kita pilih dissolve. Kita add hasilnya tadi. Kita centang yang grid kode, lalu pilih oke. Nah, ini kan udah keluar ya teman-teman. Lalu kita create table.
di pojok kiri kita add 5, lalu kita ketikkan kemiringan. Terus ininya kita ubah ke teks, lalu kita oke. Habis itu kita start edit, terus kita pilih yang hasil dissolve-nya tadi, terus kita pilih yang hasilnya yang tadi, kita oke. Kita pilih continue. Nah, buat kemiringannya ini kita ganti secara manual jadi 0 sampai 8%, 8 sampai 15%, 15 sampai 25%, sampai 4%. Oke, kalau udah kita save edit, lalu stop edit. Lalu kita dissolve lagi di geoprocessing, pilih hasil dari tadi, terus checklist yang kemiringan, lalu klik OK. Nah, ini udah jadi, tinggal kita rename jadi peta kemiringan lereng. Caranya di properties, nah hasilnya kita ke pembuatan peta di sana. Kita remove semuanya ini, sisakan peta kemiringan, peta pemukiman, desa gerakan, dan reclassify-nya sama hasil dari ekstraksinya tadi. Nah, ini udah kesisa peta kemiringan, terus yang desa gerakan, peta penggunaan lahan, terus reclassify slope yang warna-warna ini, sama ekstraktif. Nah, slope-nya ini kita juga hapus sama administrasi desanya. Nah, udah, tinggal ini aja yang kita butuhin buat peta jenis tanahnya. Lalu kita klik layer, kita add data, kita pilih data karangannya. Nah, yang ini kita add. Nah, lalu kita ubah skalanya jadi 1:100 dulu. Klik layarnya ini, kita klik di geoprocessing. Ini kita tambahkan ini. Kita tambahkan yang desa gerakan. Lalu kita oke. Kita tunggu hasil klipnya. Nah, ini udah ada hasil klipnya. Lalu kita dissolve di geoprocessing. Kita checklist yang ini, lalu kita pilih oke. Oke, kalau udah kita rename menjadi peta aja. Terus kita klik layer, terus pilih intersect. Kita input yang peta desa tadi, lalu peta kemiringan lereng, dan peta penggunaan lahan. Lalu kita oke. Nah, buat ini hasilnya kita dissolve di geoprocessing. Kita pilih menu dissolve, kita add yang karangan geo, checklist yang ini, terus yang kemiringan, sama yang nama biji. Lalu kita klik OK. Kita tunggu dulu hasil dissolve-nya. Nah, ini udah jadi. Kita rename jadi SPL. Lalu kita cari semuanya kecuali SPL, peta jenis tanah, dan peta penggunaan lahan.
Lalu peta SPL-nya kita klik properties, lalu ke symbology, kita pilih yang categories, klik yang unit value many fields, lalu ubah menjadi ini udah benar, lalu ini diubah menjadi kemiringan, ini diubah menjadi 6 bj, lalu kita klik add all values, lalu kita ubah warnanya sesuai yang kita inginkan. Aku mau pakai yang ini. Nah kalau udah kita tinggal oke. Nah ini kan udah jadi ya, kita ubah skalanya biar kelihatan besar, jadi kita ubah ke 1/24.000 deh. Nah ini tinggal kita hapus outline colornya aja. Caranya klik salah satu penggunaan lainnya, terus kita klik ini, kita pilih no color, kita lakukan semuanya ini pada semua penggunaan lain. Oke, kalau semua outline colornya udah diganti jadi no color, lanjut kita lakukan layouting. Nah tujuannya buat nonaktifin atau ngehilangin outline colornya itu biar petanya lebih terlihat jelas waktu di layouting. Cara layoutingnya masih sama yang di digitasi, kita pindah ke layout view, lalu kita ke file, kita pilih paste and print setup. Nah di sini teman-teman bebas mau pilih yang mana. Kalau aku buat SPL ini lebih prefer ke kertas yang potret. Itu oke gitu aja. Ini kita sesuaiin aja. Nah buat layouting SPL ini kita cuma butuh berupa judul, lalu scale bar, scale text, kompas, dan legenda. Jadi kita nggak butuh kayak datanya itu dari mana, terus sistem koordinatnya kayak gimana. Oh ya, sama jangan lupa dikasih identitasnya. Caranya masih sama kayak yang di digitasi. Kita pilih yang color di properties, fill colornya color, kita oke. Kita add text di sini. Kita ubah ke type-nya roman. Oke, buat scale bar-nya di sini kita pilih properties, kita ubah ke kilometers. Kita klik OK dan OK. Oh ya, skalanya kita ubah dulu ke 25.000. Kita ke insert, scale text, kita klik OK, sesuaikan font sama ukurannya. Terus kita kasih kompas. Identitas dulu, kita taruh di bawah aja, di sini. Kita tutup praktis, terus kita versi. Kita isi identitas kita. Kita sesuaikan teksnya menjadi Times New Roman. Ukurannya 14, aku mau ukuran 14. Aku taruh sini. Nah, selanjutnya kita mau bikin legenda. Caranya kita klik petanya dulu, ke insert, pilih legenda. Kita buat jadi 3 kolom karena ini banyak banget nanti hasilnya. Nah ini bisa kita sesuaikan aja sama ukuran kertas kita. Mau taruh sini. Dan yang terakhir kita kasih create. Caranya klik petanya, pilih properties, pilih create, new create, next, finish. Kita oke. Nah
Buat layoutingnya kurang lebih seperti ini, nanti bisa disesuaikan lagi buat penempatan scale bar, judul, scale text, sama dentasnya. Terus jangan lupa buat di save ke file, export map. Kita tunggu dulu. Kita pilih foldernya. Oke. Kita pilih yang versi JPEG, lalu kita save. Nah, udah ada jadi. Cukup sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.